Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amma ba'du. Oke guys, mari kita bahas bagaimana hukum jual beli organ tubuh manusia. Oke, sebelumnya pada zaman Nabi sahabat telah mempertanyakan tentang jual beli organ hewan ya. Organ hewan. Jadi bertanya bahwa ya Rasul, bolehkah kita unta ya? Apa sih namanya? Punuk unta. Membelah punuk unta dalam keadaan hidup, lalu kita memakan si punuk itu. Nah, lalu Nabi SAW bersabda, bagian tubuh yang dipotong saat hewan itu hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai. Jadi si punuk itu ketika si untanya hidup, si punuknya itu malah disebutnya bangkai. Itu dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Jadi, nah, berdasarkan hadis tersebut, maka kita dapat menyimpulkan ada beberapa konsep ya. Jadi bagian yang dipotong dari yang hidup menjadi bangkai. Nah, jadi manusia pun jika kita mengeluarkan organ itu, entah itu jantung atau ginjal ya, dari bagian tubuh manusia, itu hakikatnya menjadi bangkai. Nah, lalu misalnya si ginjal atau jantung itu dicangkokkan kan ke si penerima, hidup kembali kan. Nah, itu tidak disebut bangkai lagi. Itu di Radul Mukhtar ya, jilid 1 halaman 207. Itu karena hidup lagi, jadi tidak disebut bangkai lagi. Nah, cuma masalahnya tubuh kita ini kan bukan milik kita ya. Tubuh kita itu bukan milik kita, milik Allah. Ada konsep yang mengatakan bahwa haram hukumnya menjual sesuatu yang bukan milik kita. Jadi ya menjual organ tuh haram karena itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi kesimpulannya menjual organ itu haram. Jadi organ tubuh itu haram ya. Namun menjual organ itu boleh jika diberikan secara cuma-cuma. Itu boleh ya. Jadi menermakan organ tubuh itu boleh dan syarat tidak membuat si penerimanya itu menjadi menderita. Pertama itu. Ya, kedua, diyakini bahwa prosesnya itu akan berhasil. Jadi kalau misalnya kira-kira nih prosesnya itu akan gagal ya, tidak usah jalankan. Tapi jadi sebelum dilakukan proses pencakokan harus dicek dulu bahwa itu akan berhasil, baru boleh didermakan ya. Jadi bukan dijual belikan ya, tapi didermakan tuh boleh. Oke, paling segitu aja. Semoga bisa dipahami ya. Ini dasarnya dari sini, dari hadis ini. Maka menjual organ itu haram, tapi menermakan organ itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.